Kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang selalu kami rasakan. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami, di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi penguatan untuk melanjutkan aktivitas kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bagaimana situasi parousia yang akan datang, di mana kelak hari Tuhan akan terjadi dan akan terjadi banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Termasuk yang digambarkan pada saat ini, serigala dan anak domba akan bersama makan rumput. Seperti yang kita tahu pada umumnya, serigala biasanya akan memakan anak domba. Tidak ada kedamaian, tidak ada ruang untuk duduk bersama bagi serigala dan anak domba. Serigala akan memakan dan menerkam anak domba. Tetapi pada saat ini dikatakan serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Di dalam konteks kekristenan kita, serigala ini bisa digambarkan sebagai orang-orang yang jahat yang biasanya menyerang orang-orang Kristen, orang-orang yang baik. Dan anak domba ini biasanya digambarkan sebagai manusia lugu yang mau berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi melalui kasih karunia Allah pada saat ini, pada saat nantinya akan tiba, Allah akan menganugerahkan kelembutan bagi serigala, dan sama seperti anak domba akan ada kelembutan dan keharmonisan pada situasi tersebut. Lalu dikatakan di sini, singa akan makan jerami seperti lembu. Singa sendiri ini digambarkan sebagai orang-orang yang jahat yang mau mencelakai orang-orang Kristen, di mana lembu juga pada saat ini digambarkan sebagai itu adalah orang-orang Kristen yang mau berusaha memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang di dunia ini, segala bangsa di dunia ini, supaya mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih Kristus menaungi dunia ini. Mereka bekerja keras bagaikan lembu yang mau bekerja keras, tetapi pada saat ini singa juga akan makan jerami seperti lembu. Singa yang dulunya mau menyerang, menerkam, kini berubah melalui kasih karunia Allah. Yang jahat akan juga turut memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Lalu gambaran selanjutnya, ular akan hidup dari debu. Ular di sini digambarkan sebagai iblis, si jahat, dan ia akan memakan debu yang tiada artinya. Debu maksudnya ialah hal-hal yang tiada berarti lagi bagi si iblis. Ia akan mendapat bagiannya sendiri pada saat itu. Itulah gambaran bahwa pada saat itu tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya sejatinya Allah menghendaki supaya umatnya selalu melakukan hal-hal yang baik, selalu mau berubah ke hal-hal yang lebih indah, lebih harmonis dalam berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, baik di dalam kepada orang yang mungkin sayang kepada kita, yang mungkin juga menyakiti kita. Mari kita mau seperti Allah mau mengasihi seluruh umatnya. Kasih karunia Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Demikianlah juga kita sebagai orang-orang percaya. Pada hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan untuk
tetap melakukan kehendak Allah, yaitu mewujudkan karya Allah, keharmonisan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Melalui tindakan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, mari mau hidup berusaha untuk melakukan yang damai, karena Allah mau mendamaikan kita dalam kehidupan kita, maka kita juga mau berusaha untuk melakukan kedamaian seturut dengan kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau menghendaki yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau melakukannya Tuhan, untuk itu kuatkanlah kami untuk melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak untuk melakukan kejahatan maupun kebusukan dalam diri kami, untuk mencelakakan orang-orang di sekitar kami, tetapi kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, sembuhkanlah, yang sedang berduka, Engkau hiburlah, yang sedang bergumul, Engkau berikanlah mereka jalan-jalan keluar dalam pergumulan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau menambahkan sukacita bagi mereka seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.